bagaimana seharusnya peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel? Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Yeah. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu ya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Yeah. Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud, Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelataran. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja, Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongnya dalam negeri deh. Jangan dulu pengen ngomongin interfaith dialogue di negara orang. Ya. Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, tadi saya sudah singgung ya. Ya, Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar lah. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Israel nggak punya berlian, Pak. Nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat banget, Pak. Negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan mengontrol dunia gitu. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin Jen kan, Jen fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan nggak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita kerja sama Israel. Kita bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari levinya Israel. Jian itu apa Bu? Jian pesawat tempur Pak. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian. Ya. Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika. Ya kan? Nah, jadi saya kira banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh Pak? Agama kita nggak urusan sama Judah, iya kan? Yeah. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel coba. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita anti Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung lah bantuan itu. Bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka tuh survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancing. Exactly Pak. Ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukkan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat.
Tapi karena kita negara Islam, tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah, malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti kan sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang lu bisa merdekain Palestina? Kan lain dong Pak, gitu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Nah kan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekakan Palestina? Gua ngambil lagi sepeda lagi dan balik aja nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, atau beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih. Di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukin lah ASEAN semua, sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu kan saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kelola semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin historical crime ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu ada di Taiwan Pak. Kan di bawah Chiang Kai-shek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan nggak punya mobil tapi dia punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pemilihan politik kita. Kalau pemilihan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disumpahin orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri aja belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat Pak. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan, industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya ampun Pak, saya udah fighting sama Bu Reri Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher, masih ditolak terus kan, untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal tuh nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak. Kita itu nggak pernah menghormati sejarah nenek moyang. Betul. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya kalau orang nanya kenapa pokoknya sering kemana gitu. Saya tuh lagi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu, gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya perdagangannya internasional sampai ke Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN, nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi is very important. Ya. Lagi Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau politik solidaritas parsialnya dihilangkan, mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu Pak, karena kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya, tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut kemarin ada yang ngomong gini. Ibu kau ini dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Palestina. Ibu kau ini saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah bla 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 gitu. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya kan berat itu jadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang Bapak sampaikan nggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita kenapa untuk memahami mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang.
Pak pahami si Pico itu dengan Sykes yang cuma tanda tangan berdua ya, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja jadi nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di sana tuh masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi kan saya cerita dari Kurdi sampai apa Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dalam Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakan ya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapat kita teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar atau kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong, besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini, terutama Indonesia, contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik, saya nggak tahu. Ya dia akhirnya bisa dapat teknologi Israel, dan akhirnya dia jadi seller Israel terbesar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayangkan Pak? Dan saya paling nggak tahu itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia. Emang kenapa kalau kita ketemu orang Israel? Emang kenapa kalau ada kamar dagang Israel di SCB dia mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah Bu buka hubungan diplomatik, hubungan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCBD aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu mendamai Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu lah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau nggak resmi banyak Pak, di Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya. Tapi itu bisa paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia gitu. Itu lebih berat ya Bu ya. Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa. Kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana. Gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang jalan membuktikan kita yang nggak ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng, seolah kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini, Pak. Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris gitu. Itu siapa yang harus melakukannya, Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus bertemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris. Tapi kalau sudah level ke presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis dan atau Perdana Menteri Inggris dan Ratu Inggris. Ya. Apakah kira-kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya, menurut saya. Ada. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok kita anti Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya ke Indonesia directnya apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget. Menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuman kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina. Itu yang saya bilang, saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima gitu batin saya. Jadi terus gimana lu mau ngomongin Palestina gitu, saudara lu sendiri yang ngurusin? Ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa ini dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan.
Pak, Israel menghormati, emang Druze tuh nggak, Druze Pak, to some extent, itu ada yang bilang itu kepercayaan, Bahai, sorry. Druze ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah, Druze, tapi itu kan mix dari Syiah, kemudian Hinduism dicampur aduk sama Druze, kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi Bahai, atau apa sains itu apa, agama baru tuh? Christian Science. Itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak. Iya. Itu aliran dong. Sekarang Pak, kita punya aliran demikian hebat ya. Batak itu Pak, punya Parmalim. Tinggi banget. Sunda punya Wiwitan, hebat banget. Jawa punya Kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa Pak. Mungkin di di Ambon sana punya apa saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak. Itu kan banyak sakti-sakti Pak orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orangnya senang sekutu asing Pak. Jadi saya kalau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orangnya senang sekutu asing. Jadi saya kalau ke sekutu asing ya pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun temurun, mau dia sembah tiap hari juga urusan dia, betul nggak Pak? Rumah-rumah dia. Itu digempur Pak sama tetangga, dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu loh, beresin negara orang, mbok ya gitu loh, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Depan saya itu ortodoks, kan ortodoks juga lain Pak, ada ortodoks yang itunya ungu, hijau, lain-lain saya juga nggak ngerti lah. Tapi ya hormatannya cuma kita juga gerut-gerutan aja. Gitu. Jadi itu yang terjadi Pak. Oke.